Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Faya ikhwati wa akhawati fillah rahimani Allahu wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Kita memasuki pertemuan yang kelima, membahas tentang ad-darsus salis, pelajaran yang ketiga, bagian yang pertama, yaitu mengenal macam-macam isim ditinjau dari kejelasannya, kemudian mengenal kaidah-kaidah mubtada dan khabar, yang mana ini merupakan pelajaran yang penting karena ini merupakan dasar untuk pelajaran-pelajaran berikutnya. Adapun target pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari pelajaran ini, insya Allah siswa akan mampu menyebutkan macam-macam isim ditinjau dari kejelasannya, menyebutkan contoh-contoh isim ma'rifah, menyebutkan kaidah-kaidah mubtada dan khobar, serta menghafal kosakata pelajaran ketiga. Hayya bina nuraji' ma sabaq. Mari kita murajaah pelajaran yang telah lalu. Pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang ismul isyarah. Ya, dan ismul isyarah atau kata tunjuk bisa lil qarib. Ya, kata tunjuk dekat yaitu hadza, yaitu ini, atau lil ba'id. Ya, kata tunjuk jauh yaitu zalika, itu. Misal zalika, zal dibaca panjang meski tidak ada alif. Jadi setelah zal itu nggak ada alif ya. Ma zalika, apa itu? Zalika najmun, itu adalah bintang. Maka perhatikan intonasi ketika bertanya dan ketika menerjemahkan dipisah dengan kata adalah, yaitu zalika najmun, itu adalah bintang. Hadza masjidun, ini adalah masjid. Maka karena dekat pakainya hadza. Wadzalika baitun, dan itu adalah rumah karena jauh pakainya zalika. Nah, pelajaran berikutnya adalah anwa'ul ismi bi'tibari ta'yinihi. Macam-macam isim ditinjau dari kejelasannya. Maka dari kejelasannya isim itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama nakirah, ya, isim nakirah, dan yang kedua ma'rifah, ya, isim ma'rifah. Nah, apa yang dimaksud dengan nakirah ataupun ma'rifah? Isim nakirah adalah isim yang tidak tentu atau masih bersifat umum. Misal kata baitun, artinya adalah rumah secara umum, bukan rumah yang ini atau yang itu. Jadi bukan rumah yang tertentu atau rumah yang tidak diketahui baik oleh pembicara ataupun pendengar. Baik. Nah, di antara tanda isim nakirah adalah adanya tanwin, ya, tentunya pada selain alam, nama orang. Artinya kalau ada nama orang pakai tanwin, maka ma'rifah bukan nakirah, ya. Atau nama kota, nama sungai atau yang lain-lain, kalau ada tanwinnya maka tetap saja ma'rifah. Tapi maksud di sini adalah selain dari alam. Kalau ada tanwin, maka dia adalah isim nakirah. Adapun isim ma'rifah adalah isim yang sudah tentu atau yang sudah diketahui baik oleh pembicara atau pendengar. Misal kata al-baitu, artinya adalah rumah itu atau rumah tersebut yang sudah diketahui baik oleh pembicara atau pendengar. Di antara tanda isim ma'rifah adalah adanya alif lam, ya. Nanti pembahasan isim-isim ma'rifah itu akan kita jelaskan setelah ini insya Allah. Dalam bahasa Inggris, alif lam itu sama seperti kata the, ya. Tentunya ini bagi yang pernah belajar bahasa Inggris, maka alif lam itu pantarannya dalam bahasa Inggris adalah kalimat the. Baik. Hukum asal isim adalah nakirah. Namun ada beberapa isim ma'rifah, ya. Jadi hukum asal isim itu adalah nakirah. Cuman ada beberapa isim ma'rifah. Maka ketika kita ingin menguasai hal ini,
yang kita hafalkan itu yang sedikit, yaitu isim ma'rifah. Nah, di antara isim ma'rifah itu adalah domir atau kata ganti. Misal huwa dia, anta kamu, ana saya, ya. Berkaitan tentang domir itu nanti ada pelajaran khusus insya Allah. Tapi yang jelas kata domir itu ma'rifah. Kemudian alam. Nah, tadi kita katakan nama orang, nama kota, nama sungai, nama kampung. Baik, Muhammadun. Jadi walaupun ada tanwin, ya, maka dia tetap ma'rifah. Makkatu, Makkah, An-Nil, Sungai Nil, ya, dan seterusnya. Kemudian ismul isyarah atau isim isyarah kata tunjuk hada wadzalika, ya, dan masih ada kata tunjuk yang lain. Maka ini juga ma'rifah. Kemudian yang keempat yang isim mausul kata sambung allazi allati. Nah, ini diartikan yang biasanya akan ada pelajaran berkaitan masalah isim mausul insya Allah. Yang kelima ada alif lam al baitu al kitabu. Maka ini isim ma'rifah. Yang keenam disandarkan kepada isim ma'rifah. Ya, artinya asalnya dia nakirah, tapi karena disandarkan kepada isim ma'rifah, maka jadilah dia ma'rifah. Misal, kitabun asalnya adalah isim nakirah, tapi karena disambung dengan anak yang itu domir, dan domir adalah ma'rifah, jadilah kitabi. Maka kitabi ini jadilah dia isim ma'rifah. Kitabun sama Muhammadun. Kitabun nakirah. Tapi disandarkan kepada Muhammad yang itu adalah ma'rifah, maka kitabu Muhammadin jadilah kitab di sini isim ma'rifah. Ya, misal kitab yang nakirah ditambah dengan isim yang ada alif lamnya dan itu termasuk ma'rifah. Maka jadilah kitabul mudarrisi, bukunya mudarris, maka kitab di sini hukumnya jadi ma'rifah. Baik, nah untuk berkaitan masalah apa namanya penyandaran kata kepada kata yang lain akan ada pembahasan khususnya insya Allah. Baik, kita memasuki ad-darsus tsalis, pelajaran ketiga. Coba lihat di sini, baitun al-baitu, kitabun al-kitabu, qalamun al-qalamu, jamalun al-jamalu. Baik, maka di sini ya asalnya bertanwin dan tidak ada alif lam dirubah menjadi ada alif lam dan tidak ada tanwinnya. Maka baitun itu isim nakirah, al baitu itu isim ma'rifah. Ya, mungkin bisa diartikan rumah, kemudian rumah itu. Kitab, buku, al kitabu, buku itu. Qalamun, pulpen, al qalamu, pulpen itu. Artinya pulpen yang sudah jelas. Jamalun, onta, al jamalu, onta itu. Atau onta tersebut dan seterusnya. Tapi yang jelas ini nakiroh dan itu adalah ma'rifah. Alif lam atau al dan tanwin tidak boleh terkumpul pada satu kata. Nah, ini kaidah penting ya. Jadi alif lam sama tanwin yaitu baik domatain, kasratain atau fathatain tidak boleh terkumpul pada satu kata. Misalnya ada yang nulis al baitun, maka ini salah. Baik. Apabila ada al, maka tidak boleh ada tanwin. Apabila ada tanwin, tidak boleh ada al. Ya, jelas insya Allah. Jadi al-baitu itu boleh. Ya, karena ada al, maka tidak ada tanwin. Atau baitun. Ya, ada tanwin, tidak ada al. Baik. Faidah. Isim yang bertanwin tidak boleh dihilangkan tanwinnya kecuali ada alasan. Ya, asalnya baitun, nggak boleh baitu saja. Kalau nggak ada alasannya. Nah, di antara alasannya adalah adanya alif lam, sebagaimana yang telah lalu. Adapun alasan lainnya akan datang insya Allah. Intinya, ya, kalau ada satu kata yang tidak ada alif lamnya, maka kita kasih tanwin. Kecuali ada alasan. Ya, di antara alasannya kan ada alif lamnya ya. Kalau ada alif lam, maka tidak boleh ada tanwin. Nah, begitu juga nanti ada alasan-alasan yang lain yang kita menghilangkan tanwin. Tapi kalau tidak ada alasan, maka tidak boleh. Jadi kalau ada yang nulis baitu saja tanpa ada alasan, maka itu salah. Yang betul adalah baitun.
Nah, kemudian al-qalamu maksurun. Pulpen itu patah, ya. Pulpen itu patah. Baik, coba lihat di sini ada dua susunan, ada al-qalam dengan maksur. Al-qalam ini disebut dengan mubtada dan maksur adalah khobar. Nah, ini berarti jumlah ismiyah. Ini sebagaimana yang kita jelaskan pada pelajaran yang pertama gitu ya. Bahwasanya ini jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Aturan mubtada dan khobar, hukum mubtada asalnya harus ma'rifah. Sedangkan khobar hukum asalnya harus nakirah. Ya, contoh untuk mubtada dan khobar, hada baitun, ini adalah rumah. Hada, ini kan kata tunjuk kita katakan tadi isim ma'rifah, maka boleh dijadikan mubtada. Dan khobar hukum asalnya nakirah seperti baitun. Ya, maka ada tanwinnya di sini. Ini adalah rumah, maka hada baitun mubtada dan khobar. Begitu juga al-qalamu maksurun. Pulpen itu patah, maka al-qalamu ini isim ma'rifah karena ada alif lamnya, sementara khobarnya adalah maksur dan dia tidak ada alif lam tapi pakai tanwin. Kemudian hukum yang kedua, mubtada hukum asalnya harus di awal kalimat, sedangkan khobar setelah mubtada. Ya, sebagaimana contohnya ada. Jadi mubtada dulu baru khobar. Kemudian aturan yang ketiga, khobar selalu mengikuti mubtada dari segi jenisnya. Apabila mubtada mudzakkar, maka khobar juga mudzakkar. Apabila mubtada muannas, maka khobar juga muannas. Contohnya at-thalibu mujtahidun. Siswa ini rajin atau sungguh-sungguh. At-talibatu mujtahidatun. Siswi ini sungguh-sungguh, ya. Jadi ketika mubtada mudzakkar, khobar mudzakkar, ketika mubtada muannas, maka khobar juga muannas. Aturan yang keempat, khobar selalu mengikuti mubtada dari segi jumlahnya. Apabila mubtada tunggal, maka khobar juga tunggal. Apabila mubtada musanna, maka khobar juga musanna. Apabila mubtada jama, maka khobar juga jama. Nah, berkaitan tentang eh, musanna dan jama itu ada pelajarannya insya Allah. Cuman kita contohkan saja di sini. At-talibu mujtahidun. Siswa ini rajin. At-talibani mujtahidani. Dua siswa ini rajin. At-tullabu mujtahiduna. Para siswa mereka rajin. Ya, maka di sini ada mufrad, musanna dan jamak. Ya, tunggal, double dan juga jamak. Baik untuk tadi musanna dan juga jamak akan datang pelajarannya insya Allah. Tapi yang jelas khobar selalu mengikuti mubtada dari segi jumlahnya. Baik, aturan yang kelima, mubtada dan khobar keduanya dihukumi marfu. Ya, untuk sementara kita katakan masuk dari marfu adalah berbaris akhir dhammah. Kecuali yang memang tidak bisa berubah baris akhirnya, seperti hadza. Hadza dalam kondisi apapun tidak mungkin bisa berubah baris akhirnya. Tapi yang bisa berubah-ubah maka dihukumi marfu, ya. Untuk sementara kita katakan alamat marfu itu adalah dengan baris dhammah. Baik, seperti at-talibu mujtahidun. Maka ingat, at-talib tadi mubtada, dia marfu maka dikasih dhammah, dan khobar juga marfu dikasih dhammah. Kemudian misal yang lain, al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-walad yaitu anak kecil ini duduk, ya, atau orang yang duduk. Jalis itu artinya orang yang duduk. Cuman kita artikan di sini anak yang kecil itu duduk. Wal mudarrisu waqifun, dan guru itu berdiri. Ya, baik kita baca. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Ini sambil dihafalkan maknanya ya. Buku ini atau buku itu baru dan pulpen itu lama. Al-himaru sogirun wal hisanu kabirun. Keledai ini kecil dan kuda itu
besar. Al-kursiyyu maksurun. Ya, kursi itu patah. Ya, jadi untuk pengertian dari alif lam di sini ya kita sembarang saja boleh kita artikan ini, boleh itu ya. Cuman yang maksudnya di sini adalah sesuatu yang sudah kita ketahui. Al-kursiyyu maksurun. Kursi ini atau kursi itu patah. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Barid artinya dingin. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah, bagus, cantik ya. Jadi jamil bisa bagus, indah, cantik dan seterusnya. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Batu itu berat dan kertas itu ringan. Ya, al-waraq itu bisa diartikan kertas, bisa juga diartikan daun. Ya, dan keduanya khafifun, ya atau ringan. Kemudian al-labanu harun. Ya, susu itu panas. Al-qamisu nazifun. Ya, kemeja itu bersih. Maka kita lihat susunan dari kata-kata ini atau kalimat-kalimat ini semuanya adalah mubtada dan khobar. Mubtadanya harus ada alif lam, artinya harus ma'rifah, sementara khobarnya harus nakirah. Ya, jadi khobar jangan dikasih alif lam. Baik, al-kalimatul jadidah, nih kosakata baru yang wajib dihafal, banyak ya. As-salisu ketiga, maksurun itu bisa artinya patah, bisa artinya pecah. Maftuhun terbuka, jalisun orang duduk, ya bisa diartikan duduk saja. Waqifun orang berdiri bisa diartikan berdiri saja. Jadidun baru, qadimun lama. Ingat, untuk panjang pendek dari sebuah kata itu harus sangat diperhatikan ya. Misalnya tadi yang di atas tadi jalisun orang duduk, jangan dibaca jalisun. Nah, yang ada matnya itu atau panjangnya itu huruf jimnya. Baik. Nah, karena kita memperhatikan dari kesalahan-kesalahan siswa, ya ketika menghafalkan kosakata, mereka lupa yang mana yang panjang, mana yang pendek. Ya, dan itu bisa berakibat beda makna. Qadimun, ya berarti dalnya yang panjang ada ya di situ ya, lama. Kemudian sogirun kecil, kabirun besar. Jadi untuk kosakata itu benar-benar dihafalkan tulisannya dan cara bacanya. Wasikhun, kotor. Al-ma'u air, baridun dingin. Al-qamaru bulan, jamilun bagus, indah, cantik. Qaribun dekat, ba'id ba'idun jauh, saqilun berat. Al-waraqu kertas atau daun, khafifun ringan, harun panas, nazifun bersih. Wajib dihafalkan. Baik, evaluasi. Tamarin. Tamarin ini jama dari tamrin. Ya, latihan-latihan. Iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah dengan memberi baris pada akhir kata-kata berikut ini. Jadi ingat, kalau isim tidak ada alif lamnya, dikasih tanwin di belakangnya. Kalau ada alif lam, tidak boleh tanwin. Itu saja. Adapun tamrin yang kedua, Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Baik, nah ini lebih baik ditulis biar terbiasa menulis kata-kata yang baru atau kosakata baru. Ya, Ana minta dibarisi semuanya dari awal sampai akhirnya. Kemudian imla al-faragha fima yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyati. Isilah tempat kosong berikut ini dengan meletakkan kata yang sesuai dari kata-kata berikut ini. Jadi di sini kan ada tempat kosong. Nah, pilihan jawabannya ada di atasnya. Ya, di situ ada jamilun, wasihun, maftuhun, harun, sakilun, khafifun. Maka letakkan sesuai kalimat yang atau kata yang sesuai. Baik.
Kemudian yang terakhir, imla al-faragha fi ma yali biwad'i kalimatin munasibatin. Isilah tempat kosong berikut ini dengan meletakkan kata yang sesuai. Ya, jadi cari sendiri. Ingat pakai alif lam kalau dijadikan mubtada dan diberi baris ya. Jadi semua soal itu wajib ada barisnya. Baik, seperti biasa, kirimkan jawaban ke nomor berikut. Narakum ala khair fil liqa'i al-qadim insyaallah wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.